Halo semua, jumpa lagi tentunya dengan gue Rifki. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Dan tentunya kabar gue di sini baik-baik juga nih teman-teman. Di masa pandemi seperti ini ya, rasanya kita masih belum terbebas dengan kegiatan yang sehari-harian kita biasanya seperti keluar rumah, bermain sama teman-teman, kumpul dan segala macam. Dan saat ini masih ada pandemi, ini sangat merepotkan, apalagi ini mau menjelang namanya bulan suci Ramadan ya. Dan setelah melewati bulan suci Ramadan pasti ketemunya Lebaran dan kita dilarang mudik. Sedih. Oke, gue di sini nggak bakal ngebahas yang namanya COVID ataupun mudik tahun 2021 ini dan bulan suci Ramadan. Dan video kali ini gue bakal ngebahas namanya itu kamera aksi pemula yang masih sangat recommended di tahun 2021, yaitu apa? Ini dia barangnya, gue ambil dulu. Ini dia kamera Y-Action kamera. Ya, Y-Action kamera dari Xiaomi. Dan kamera ini adalah kamera sangat jadul ya, sangat jadul. Dan gue tadi megangnya terbalik, mohon maaf. Kamera jadul yang udah berapa tahun ini dikeluarkan. Kalau nggak salah ini tahun antara 2016 sampai 2017 dia masih produksi ya. Dan gue nggak tahu ini di stop produksinya sampai kapan. Dan sampai saat ini gue masih memegangnya karena ini bukan milik gue. Karena ini bukan milik gue, ini adalah milik punya tete gue. Dan saat ini gue bakal mengulasnya apakah masih worth it di tahun sekarang ya, tahun 2021. Dan oke, langsung aja kita bahas dari Y-Cam ini. Dari tampilannya dulu ya. Mungkin dari tampilan depan, kalau sekilas ini seperti kamera CCTV. Nggak CCTV sih, kamera aksi ya, seperti Bapak GoPro ya sama Bapak Bipro. Seperti itu ya. Ini sekilas mirip seperti brand-brand yang gue sebutkan tadi. Kalau salah penyebutan mohon maaf ya. Yang kali ini ada lagi action. Dari tampilan depannya cukup simple dan minimalis ya. Cuman ada 3 tombol kalau di sini ya. Dan tombol yang pertama di bagian depannya ini ya. Kalau teman-teman mau lihat ini, dari tampilan depannya ini ada kayak dibikin kayak kulit jeruk sih. Kalau anak motor bilangnya ini kulit jeruk. Kalau gue sih sedikit kasar ya kalau gue rasa. Dan kalau di engineering ini apa ya? Nggak perlu engineering juga ya. Oke, untuk tampilan depannya di sini ya. Di sini ada tombol untuk on off kan ya, kamera di sini ya. Dan ada lingkaran putih, itu adalah buat lampu indikator ya, presentasi baterai. Oh, ini kan nggak ada, iya bener. Kalau di sini lampu indikator ini berfungsinya untuk menunjukkan kapasitas baterai ya. Jadi kalau dia biru itu menandakan kamera ini penuh ya. Dan kalau itu merah dia mau bentar lagi habis. Nggak kayak gue ngantuk bohong. Dan kalau gue record sekarang istri gue ngeliatin aja. Oke, gue nggak bahas istri gue. Lanjut ya teman-teman. Untuk tombol yang kedua itu di bagian atas ya teman-teman ya. Kalau di sini ada tombol yang cukup lumayan besar ya. Di sini bisa untuk buat ngejepret lagi, merekam video dan memotret ya. Di sini 2 fungsi dari tombol di atas ini. Dan di sini ada indikatornya ya. Dan di sini ada lubang kecil banget ya. Kecil ini untuk mic input ya, mic input dari kamera aksi Y-Cam ini ya teman-teman. Dan kalau kita lanjut di samping kiri ya dari Y-Action ini ya teman-teman, nih kalau mau lihat, nah ini ada satu tombol kecil imut kayak gua. Enggak teman-teman. Di sini adalah tombol WiFi ya, dan ini ada lampu indikator WiFi-nya. Dan kalau kita lanjut, nggak ada tombol lagi ya, cuma 3 tombol di sini. Dan kalau keseluruhan bodinya nih terbuat dari plastik, nggak ada metalnya banget ya, nggak kayak gua metal. Nggak teman-teman, bercanda. Lanjut, kita bahas dari tampilan belakangnya ya. Di sini ada 2 penutup ya teman-teman. 2 penutup. Kalau kita buka yang satu kecil ini, nah ini penutupnya, jangan sampai hilang. Kalau hilang banyak dijual di marketplace. Oke, gua nggak disponsorin marketplace. Di sini ya teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini ada buat slot micro SD ya. Dan
micro SD ini udah nggak bisa dilepas, nggak tahu kenapa, karena ini udah lama banget nggak dibongkar pasang ataupun udah seret banget. Kayaknya ini nggak bisa banget, soalnya udah gue coba beberapa kali untuk mencopotnya dan ternyata nggak bisa dan gue paksa, takut rusak ya, karena bukan punya gue. Oke, lanjut di sini ada port untuk USB ya. USB tipe B, masih tipe lama, bukan C yang sekarang. Dan di sini ada port untuk HDMI ya teman-teman, HDMI. Jadi ini bisa juga buat webcam kalian kalau lagi meeting Zoom ataupun buat tugas kuliah bisa menggunakan ini ya. Dan lanjut di penutup sebelahnya, kalau kita buka teman-teman, di sini terdapat yaitu baterai ya, baterai dari YXN ini. Kalau gua copot baterainya, dia seperti ini. Dan kalau kamera ini tanpa ada baterai sangat ringan banget, kayak mainan ya. Oke, kalau kita bahas dari baterainya nih teman-teman. Untuk kapasitas baterainya kalau gue lihat di sini mana nih? Gue cari dulu teman-teman. Ternyata di sini, oh ini dia. Untuk kapasitasnya 990 mAh ya. Di sini ada 3,7 volt ya. Dan ini baterai ini produknya dari Sony. Jadi yang versi yang warna hitam ini adalah versi internasional, global ya. Jadi ini udah terbuat dari Sony. Oke. Untuk baterai dan bodinya udah gue bahas. Kita lanjut ke spek dari Ycam ini ya. Kalau speknya dari Ycam ini teman-teman ya, dia udah dibekali dengan sensor Sony Exmor lens dengan 6 megapiksel ya. Dia sudah mendukung fitur namanya merekam video sampai Full HD dengan 60 fps, dan untuk di kualitas HD dia mampu dengan 120 fps teman-teman, bisa buat bikin slow mo ya, bikin slow mo. Dan lanjut gue lanjut apa lagi ya, kayaknya udah segitu aja plusnya ya. Kita lanjut di tahap selanjutnya, yaitu kekurangan dari Ycam ini di tahun 2021 ya teman-teman. Kalau kita lihat ini baterai, kalau kita pasang, nah kayak gini teman-teman. Ini udah adalah minus yang pertama. Kenapa? Kalau baterai ditempatkan di sini, yaitu teman-teman, di sini kita nggak ada namanya buat tempat layar. Jadi ini minus yang pertama kalau kalian mau membeli YXN ini di tahun 2021, dan di tahun sekarang YXN ini udah nggak diproduksi lagi, ataupun barunya juga udah nggak ada teman-teman. Dan minus yang selanjutnya itu adalah ya, baterainya boros banget. Dan kalau kita saat merekam itu panasnya luar biasa ya, panasnya itu ya cukup panas sih, nggak cukup banget panas, padahal dia bahannya plastik nggak metal. Oke, selanjutnya minus yang selanjutnya nggak ada namanya jack audio internal ya, jack audio. Jadi kalau kita mau pakai mic eksternal itu nggak bisa di Ycam ini. Kalau kita mau pakainya kita harus di mode ya, bahasanya itu di mode, atau kita mau deep ya di sini. Dan itu bakalan berpotensi merusak dari YXN kamera ini, karena kalau tanpa ada teknik kalian itu bahaya ya. Jadi kalau mau di mode, gue saranin ke tempat yang udah terpercaya ya teman-teman. Oke, di minus ketiga itu teman-teman, apakah masih layak di tahun 2021? Kalau menurut gue masih layak. Yang layaknya itu adalah kualitas videonya, terutama karena kalau untuk mic kita bisa menggunakan perekam menggunakan handphone dengan kayak gue kayak gini, di terpisah, itu nanti di editing kita bisa gabungkan ya. Dan layar kita, untuk layar ini bisa masih teratasi cuman dengan bantuan handphone, smartphone ya. Jadi kita harus download, cuman downloadnya ini di Play Store udah nggak ada, jadi kita harus carinya di Google atau di Chrome atau Firefox ya. Kalau UC browser pasti ada juga. Oke. Kayaknya gue udah kebanyakan bacot dari tadi. Saatnya gue mau coba untuk kualitas video dari YXN ini ya, dan kualitas kamera dari YXN ini. Dan gue mau nyalain dulu. Kita tahan sampai dia berbunyi. Tunggu beberapa detik. Nah, dia nyala titik, berarti nyala. Dan indikatornya nggak nyala karena udah gue setel di aplikasinya, nggak gue nyalakan biar supaya baterainya awet ya. Oke. Tombol shutternya nanti gue tekan di sini.
Nah, teman, ini adalah kualitas dari Y-Action kamera ini di dalam indoor. Bagaimana menurut teman-teman dari kualitas gambarnya? Apakah cukup jernih ataupun masih kurang bagus? Di sini gue menggunakan satu lighting di sini dan lampu kamar satu dan lampu beberapa di belakang ya. Dan sekarang yang teman-teman dengar juga ini adalah kualitas dari mix internal dari Ycam ini. Bagaimana suaranya? Apakah cukup terdengar jelas? Dan video kali ini bakalan dilanjut dengan video di outdoor ya. Oke teman-teman, tonton video ini. Halo guys, saatnya kita balik ke rumah lagi. Belanja pun sudah beres. Saatnya kita pulang ke rumah kita. Dan jangan lupa nyalakan sen ya. Saatnya jalan lagi guys. Tadi yang gua lihat yang dibeli sama bini gua itu cuma pisang sama mentega. Pisang mentega lagi, alpukat mentega. Oke teman-teman, bagaimana hasil kualitas dari video tadi? Apakah cukup bagus ataupun tidak? Itu ada di tangan teman-teman. Itulah adalah hasil dari perekam dari Ycam ini. Kalau menurut gue sih dari kualitas gambar dan audionya, kalau masih keadaannya cukup dekat dengan sumber suara itu cukup bagus. Apabila jauh itu suaranya sangat kurang bagus. Dan untuk kualitas gambar nggak usah diraguin lagi ya, ini udah cukup bagus ya dan masih layak dipakai di tahun ini. Dan itu aja yang dapat gue bahas di video kali ini. Dan terima kasih udah mau dengarkan penjelasan gue kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini dan pokoknya jangan lupa pokoknya ya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari gue ya. Oke, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, gua pamit mundurkan diri. Jangan lupa tonton video selanjutnya dari gua. Oke. Cut.